imsak sebagai makna kontrol diri yang jauh sebetulnya lebih luas ketimbang hanya sekedar menahan dari makanan minum gitu. Ya jelas ada kaitannya karena diri kita itu kan terdiri dari hewani dan ruhi ya dan ruh gitu, jiwa dan raga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode spesial bulan Ramadan kali ini, saya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Aceng Abdul Qadir, dan kami berdua akan menemani teman-teman untuk sambil nunggu maghrib. Assalamualaikum Ustadz Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini kita dengan Ustadz Aceng akan ngobrolin tentang puasa, akan membedah gitu ya lebih dalam tentang puasa, dan harapannya nanti setelah kita membedah kita akan bisa dapat insight yang lebih jauh tentang puasa gitu ya, biar puasa kita itu nggak sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, saya ingin mulai nih Ustadz Aceng dengan pertanyaan. Sebenarnya puasa itu apa sih sebenarnya? Ya. Kata puasa itu kalau biasa kita istilah yang berlaku itu saum. Saum ya. Apalagi di khusus Sunda itu udah saum gitu ya. Saum. Nah, saum itu serapan dari bahasa Arab dari lapan soma ya sumu sauman. Sauman kalau kita lihat ke kamus bahasa Arab itu artinya al-imsaku. Imsak itu adalah menahan. Menahan dari apapun gitu. Menahan dari apapun secara mutlak itu namanya pengertian saum menurut bahasa. Adapun berkaitannya dengan puasa Ramadan berarti saum menurut istilah gitu. Itu al-imsak an muftirin. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan dan minum. Itu hakikat daripada pengertian puasa itu. Berarti kalau misalkan puasa itu adalah al-imsaku, dia sebetulnya bisa dimaknai sebagai kontrol diri juga ya? Ya, kontrol diri berarti. Jadi apapun itu, kalau memang itu termasuk daripada mengontrol diri kita dari apapun yang tidak baik, itu dinamakan dengan puasa. Gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak? Kan ada istilah tuh kayak puasa awam, terus puasa khawas dan puasa khawasil khawas. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan imsak sebagai makna kontrol diri yang jauh sebetulnya lebih luas ketimbang hanya sekedar menahan dari makanan minum gitu? Ya jelas ada kaitannya karena diri kita itu kan terdiri dari hewani dan ruhi ya dan ruh gitu, jiwa dan raga gitu. Nah kalau raga itu sebatas syahwat gitu, kalau rohani itu nanti ke hati. Makanya dalam Ihya dikatakan ada tiga tingkatan puasa itu kata Imam Al-Ghazali, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Nah ini tergantung apa yang ditahannya gitu, gitu ya. Kalau yang ditahan itu hanya sekedar perut ya dari makan dan minum, kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat gitu, itu termasuk ke puasa yang awam pada umumnya gitu. Kemudian yang kedua ada puasa khos, atau khos itu sama saja. Itu sudah lebih daripada hanya sekedar menahan nafsu lahiriah tadi ya, hewani tadi, itu sudah menahan semua anggota zahirnya dari mulai mata, telinga, bahkan hidung, mulut, tangan, kaki dari hal-hal yang termasuk dosa. Semisal melangkahkan kaki ke tempat yang tidak baik, ngobrolin orang, menyebarluaskan hoax, itu sudah tidak termasuk kepada puasa yang khos gitu. Terus yang ketiga itu sudah lebih daripada hanya sekedar anggota zahir. Kalau bahasa itu jawaris ya. Kalau yang ketiga ini sudah hati bahasanya itu. Jadi tidak menahan hati dari hal-hal selain Allah. Jadi dalam hati itu hanya ada Allah. Yang sehingga guru ngaji dulu gitu kan. Ya kita kan pengajian dulu masih ingat. Itu kalau seumpama bayangin aja nanti maghrib buka dengan apa, itu sudah termasuk membatalkan dalam artian turun ke tingkatan yang khos gitu. Itu.
Dan ketika yang host juga ininya masih main HP yang tidak baik ataupun apa, itu turun lagi ke puasa am. Jadi ya itu adalah tingkatan, namanya tingkatan. Kalau semakin meningkat kualitasnya semakin tinggi, kalau semakin menurun berarti semakin turun pula gitu kualitas puasanya. Ya, berarti sebetulnya kayak apa namanya, kita mungkin standar default awalnya itu adalah puasa awam. Puasa awam tapi semuanya dalam itu. proses kita berpuasa sepanjang umur, kita harus mengupayakan naik kelas gitu ya istilahnya. Ya gitu, mengupayakan naik kelas. Karena puasa itu kan menggugurkan kewajiban. Itu cukup dengan puasa awam. Puasa awam cukup. Jadi kita tidak punya beban kewajiban lagi setelah kita melaksanakan puasa awam. Cuman ya sebagai tujuan dari puasa kan la'alakum tattaqun, betul. Supaya kita itu menjadi lebih baik, lebih bertakwa, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita supaya kita mencapai apa yang dicita-citakan di dalam Al-Qur'an. Berarti ini juga masuk ke pertanyaan terakhir saya nih Ustaz, tentang kan Rasulullah sering bilang gitu, kayak banyak sekali umat saya yang dia berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya pengalaman menahan lapar dan pengalaman menahan haus gitu. Nah itu kira-kira apa saja sih tipsnya biar kita teman-teman podcaster juga bisa mengupayakan gitu, meningkatkan kualitas puasa kita biar gak sekedar nahan lapar dan haus saja gitu. Ya seperti yang tadi Gus Irfan bilang, kamin soimin laisa min siamihi illal ju gitu. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak ada kecuali lapar dan haus gitu. Nah ini siapakah orang itu? Orang yang hanya menahan lapar dan haus, berarti hanya puasa awam tadi ya gitu. Itu banyak sekali, makanya namanya awam kan umum, itu dikatakan dalam hadisnya itu banyak sekali. Makanya ya kita harus wajar juga, masih banyak orang yang melaksanakannya itu puasa awam gitu. Nah tipsnya kalau menurut saya untuk konteks hari ini ya, ini setelah saya amati mungkin itu yang penting husnudzon gitu. Ya, husnudzon intinya. Untuk itu tuh. Ketika sudah husnudzon itu pasti, karena apapun ya perbuatan kita itu hasil daripada zon kita itu. Makanya kalau hati baik maka semua pun baik. Tapi kalau hatinya buruk maka semuanya ya buruk. Itu aja tipsnya gitu ya. Makanya ada segumpal daging di dalam diri kita yang ketika itu baik maka semuanya baik, ketika itu jelek maka itu buruk. Nah disimpulkan oleh saya ya oleh guru-guru saya bahwa yang penting husnudzon gitu ya, husnudzon. Insya Allah kalau masalah menahan diri dari lapar dan haus disertai menahan menahan anggota dohir dari dosa itu bisa lah insya Allah. Tapi kalau sudah hatinya rusak, nah ini pokoknya intinya kemana-mana gitu. Nah ya berarti husnudzonnya ya, husnudzon itu berarti ke orang dan ke Allah. Ya betul. Itu husnudzonnya. Jadi husnudzon itu ada ya secara horizontal dan vertikal tuh husnudzon, sehingga anggota zahir kita itu akan mengarah ke hal yang positif gitu. Berarti imsak juga bisa diartikan sebagai upaya untuk berpuasa dari zon yang buruk. Nah gitu ya. Itu kalau kita simpulkan gitu ya. Pada intinya ini sudah bab zon hati itu kayaknya pas gitu dengan fenomena hari ini gitu kan. Ada ya gitu. Ini menarik nih teman-teman. Jadi kita dapat kesimpulannya hari ini bahwa puasa itu dari kata imsak, menahan diri, dan maknanya adalah kontrol diri, dan yang jauh lebih besar biar puasa kita nggak sekedar imsak dari lapar dan dahaga, adalah untuk imsak dari zon yang tidak baik, sehingga itu bisa menjadi awal dari kebaikan yang lebih besar gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Aceng udah menemani kita di hari pertama ini. Teman-teman Podcastren, selamat berbuka. Semoga puasa hari ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.